depan. Sekalinya mungkin sekilo lagi, karena kalau merapat bujur ke kawan saya, tapi kada apa-apalah. Yang penting ulun melihat kiai para habib laluan sudah dapat memandang dia diam. Rupanya pada lawas datang mobil berkawal, 5 mobil lebih kurang di hadapan, di belakang masih sejauh mata memandang. Rupanya turunan di situ disambut pakai kumpang. Nang tolak al-badru alaina itu cuma mengukur kumpang itu bilang pacah sehari. Kenapa? Menyambut para kiai dengan para habib. Di sana langsung pagar tangan. Yang pagar tangan itu orang hebat-hebat, menang tenaga lama ada di hadapan. Itu memang harap memagar tangan. Rupanya tak macam mana, tak durung ulun termasuk ke situ. Kenapa? Masih dikawal lah. Tapi kan saya sadar diri, saya kan bukan habib, bukan kiai. Saya mau keluar, dia yang mengawal. Ujung itu nimpil ko, mengkoteko. Ada bahannya. Jangan keluar di sini, nimpil saja, nanti sampai. Akhirnya saya digiring bersama mereka sampai ke halaman. Coba kalau tolak seorang, jadi depan. Aku dia bukan sampai ke sana. Baru kemarin ulun disuruh bertahan di rumah abah guru, tuan guru Kyai Haji Muhammad Bakit Barabai. Jadi saya di situ dari jam 11. Kemudian makan saya dipanggil lagi oleh Sidin dari jam 2 sampai adzan asar kami berpisah. Kyai guru istirahat di kamar hadapan, Sidin ke belakang. Kemudian ulun melihat imbah asar itu majelis Sidin itu penuh sudah. Pengajian itu jam 9 malam, asar sudah penuh. Sekali maghrib melimpah sampai keluar. Puluhan ribu yang hadir. Ketika ulun ada di hadapan, kalau hadir di pengajian Sidin paling dari rumah Nipang sudah mendengarkan. Rupanya jam 7. Sudah jam 7 Imam maghrib menjelang isya, keluar Sidin. Lalu saya dipanggil, suruh mengiringi di belakang. Karena saya digiring bersama beliau, tidak ada halangan. Satu pun tidak ada yang wani bersalaman. Langsung masuk lewat hadapan. Padahal saya terakhir awal Sidin, tapi ternyata begitu masuk ke dalam, duduk istirahat di situ, minum bersama, menunggu azan isya di kamar Sidin. Kemudian sembahyang sunat, imbah kamar kami keluar. Begitu sudah keluar, jadi imam, ulun pas tentang belakang Sidin. Kenapa ulun bisa di saf pertama? Karena awan Sidin. Musuhannya jadi hebat. Kita di surga, amun kada 4 orang alim, 4 siapa? Amun kita bertahu jalan kemana? Nelpon, kok ada dan bawa HP-nya? Ada. Apa nih Haji Marianto nih? HP itu tinggal, kemana kita berteleponan? Amun kita ada pernah meletakkan orang alim di hati kita. Kalau ada orang alim di hati kita, asid besar sudah. Maka untung tuan rumah yang mengadakan haul ini asid besar sudah untuk mencapai meraih rahmat Allah. Amin Allahumma amin. Yang ketiga amalan supaya mudah menuju surga, mengerjakan perintah Allah. Makanya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, beliau mengerjakan perintah Allah sampai kepada nang sunat. Wudu isya sampai subuh kada batal. Selama 40 tahun kada pernah peraih menghatamkan Al-Quran setiap malam. Kalau Imam Ali Al-Mursifi dalam kitab Sirajul Farid itu 60 kali semalaman. Itu orang hendak mendapatkan rahmat Allah 60 kali semalaman di luar nalar. Bagaimana bisa 60 kali khatam? 11 jam bisa 60. Orang hafal Quran biasanya paling 3 kali khatam. Ini pilihan Allah. Ini ada wali yang sanggup mainat waktu sedikit bisa banyak dipakai. Ada pulang wali yang sanggup melipat jarak jauh ditempuh dengan waktu dekat. Syekh Khalil Bangkalan Madura dengan Syekh Nawawi Banten bertemu asik bicara ilmu, sekalinya hari jam 3 lebih 5 menit. Jadi Khalil Mbah Yai sudah jam berapa? Jam 3 lebih 5 menit. Lah kita belum salat zuhur. Kalau salat zuhur di sini kata Ki Khalil, waktunya orang nyanda ada cukup. Lalu bagaimana Pak Kiai? Kita sembahyang kamakah aja di sini. Bagaimana caranya? Kita pegangan tangan, pejamkan mata, hitungan menit dibuka di hadapan Ka'bah. Kita di daerah Pak. Subuh ni kesiangan bangun, harunuman lagi bini di kelambu. Kita umumnya aja di daerah sembahyang di sini. Hari ini timbul matahari dah. Kita sembahyang ke Makkah aja. Jangan lagi kayak apa? Kita pegangan tangan, pejamkan mata, dijamin tagulingan pulang. Kita ada keram kayak apa?
Tapi ada santriku yang menanya, oh di sini di santri, guru bisa lah juga dia berkicing sampai ke mata. Dia kok nak empat kah? Empat pejamkan mata. Habisnya kok pejam mata. Hitungan detik dia kok buka. Katanya masih dikundok. Nah kalau dia masih dikundok, ya kok berikan deh. Pada lawas di mata dia bukan apa. Lambat nambah. Tidak bisa amal pada kayak gitu. Ini kehebatan orang di dalam melakukan ibadah kepada Allah menuju ridha Allah. Yang terakhir amalan menuju surga, hidup harus merendah diri kepada semua makhluk. Kata Imam Syafi'i, bukan kepada semua manusia saja. Semua makhluk kita merendah diri, kita akan lebih hebat daripada makhluk Allah yang lain. Bertemu kita dengan kucing. Kucing itu ada punya kelebihan. Ada yang kucing miliki, kita kada sanggup memiliki. Apa dia? Kucing hidup kada pernah mengeluh. Pernah kita melihat kucing mengeluh memandi lawan kucing tetangga? Ada semua. Padahal kucing itu nasibnya kasihan aja. Kadang-kadang dikasih daging makannya, kasih kepala ikan makannya, kasih tulang jadi makannya. Kadang-kadang kita makan kucing itu menunggui kitik buntutnya, pilih-pilih matanya, melihat kita mau makan iwak miau inya. Membaca kita tinggali oi inya. Kebetulan ada kepala iwak tuh oleh ikan pucuknya. Alhamdulillah ya kucing dapat makan nyaman. Di kepalanya itu kan ada lendirnya, ada isangnya. Soalnya habis disedutnya, diisapnya, dikucuknya, diampunnya, tinggal kerongkong aja lagi. Ditimbai ke samping sana, kucing menyasahi. 2 kali kucing terjuram. Dimakannya tulang untuk kada mengeluhnya. Habis tulang ikan itu dimakannya, datang yang namanya kita miau, ya terima kasih, dia kan coba. Antara dua lah, kada miau, bubungulan. Kalau ada paham betul kucing, asal apa? Mas kucing kada pernah mengeluh. Kita ketemu dengan makhluk Allah, anjing saja. Awan anjing ini kita kada bisa merasa hebat daripada anjing. Dalam kitab Kasyifatu saja halaman 40 jangan salah. Itu kelebihan anjing yang kita kada sanggup melawani orang awam. Kalau orang pilihan lain, kita ini termasuk orang awam, ada sanggup melawani anjing. Itu kelebihan anjing itu ada 12 macam. Kalau ulun terangkan yang 12 macam sampai subuh kada selesai. Kenapa? Ulun kada hafal nih. Kitabnya tinggal di rumah. Pertama, kelebihan anjing itu dia tidak gampang melupakan kebaikan orang lain. Ada kitab menerangkan anjing itu 3 hari saja dikasih makan, 3 tahun kada bakal diikutnya. Makanya kayak apa ganasnya anjing mengejar kita, datang ampunnya mengiau pasti menurut. Kenapa? Karena dia ingat kebaikan majikannya. Ada kawan saya bingung anjing lawas sudah meninggal dunia, dibawa ke pemakaman, anjing itu umpat ke pemakaman. Sekalinya bulikan orang, anjing tertinggal. Kata adikku, anjing itu bertinggal 7 hari itu bulik-bulik di kuburan tuh. Ungkung-ungkungan duduknya menunggu kuburannya, tahu ada majikan di bawah. Tahu entah berhiasnya kata kita kadang-kadang kawitan hanya meninggal, orang bulikan 4 berdulu boleh. Berarti kita tidak lebih baik. Boleh menyambat. Kita ini di mana baiknya? Pertemuan dengan apa saja, kata Imam Syafi'i, kita jangan merasa lebih baik. Dengan tumbuh-tumbuhan kita kada lebih baik. Kita melihat pohon mangga berbuah lambat, orang mengambil buahnya, adalah yang hormat. Naik di guyangnya, ini pohon mangga, tapi buah yang diberinya. Datang pulang seikung, humbangnya awan kayu yang seasta patah jengking mangga, tapi tetap buah yang diberi. Kaina tahu dudik, mangga berbuah ulang. Kita jadi harapan orang jahat dengan kita, ngalih kita nambah kebaikan pohon mangga, berarti kita pada lebih baik daripada pohon mangga. Tetamu pisang aja, pohon pisang kita ada lebih baik dari pohon pisang. Pohon pisang itunya ada mau mati kalau belum berbuah. Tabang pohon pisang tu, paling seminggu kucuk pulang. Tabang kucuk pulang, kabilanya kada kucuk, kalau sudah berbuah. Makanya pisang kada mau mati kecuali berbuahnya. Sekalipun buahnya kayak kelingkingan, yang penting berbuah. Inilah yang dimaksud Nabi.
khairun nas anfa'uhum linnas. Berarti kita pada lebih baik daripada makhluk Allah yang lain. Inilah jalur menuju kepada surga. Bukan Syekh berwasiat kita harus hidup tawadu, harus memuliakan guru-guru kita, harus bertakwa kepada Allah. Insya Allah mudah menuju jalan kepada surga. Amin Allahumma amin. Ini saja sekilas yang dapat ulun sampaikan, lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.